Welcome Sobat Jajalon. Kali ini kita bakal ngajakin kalian jalan-jalan online ke salah satu glamping yang ada di Bandung, tepatnya di Ciwidey. Namanya Glamping Lakeside Ranca Bali. Karena sekarang masih masa pandemi dan PPKM, jadi jangan lupa kita terapin protokol kesehatan ya. Sebelum lanjut, subscribe channel ini ya untuk kalian yang lagi cari info dan referensi liburan yang oke buat dikunjungin. Oke, jadi ini rute menuju Glamping Lakeside Ranca Bali. Lokasinya nggak sulit buat ditemuin, jadi kalian bisa ikutin aja Google Maps karena udah sesuai titiknya. Nah, selama perjalanan nih kita disuguhin pemandangan yang bagus banget, jadi mata seger banget gitu lihat ijo-ijo. Karena kita berangkat di weekdays, jadi nggak macet, tapi ada kemungkinan kalau misalkan datang di weekend itu akan macet karena lokasinya tuh berada di daerah wisata kayak Ranca Upas, Kawah Putih, dan masih banyak lagi. Nah, ini tuh kita udah sampai di gerbang pertama kawasan Lakeside Ranca Bali. Jadi tuh masuk ke dalamnya itu agak jauh, tapi kalian nggak bakalan bosen karena sepanjang perjalanan tuh bener-bener pemandangannya tuh bagus banget. Jadi bisa sambil cuci mata gitu. Nah, ini kita udah sampai ke pintu tiketing. Jadi di sini kalian akan diperiksa bukti pembayarannya. Jadi kalau misalkan kalian nginep, kalian udah free masuk ke kawasan Lakeside Ranca Bali. Nah, ini udah ada di parkiran. Nah, kita mau check in dulu. Ini area front office-nya. Untuk area lobbynya nggak terlalu besar. Dan konsepnya juga dari kayu-kayu. Untuk proses check-in di sini juga nggak lama, jadi kalian hanya tunjukin aja bukti pembayaran, lalu kalian isi data. Setelah itu nanti akan ada staff yang antar ke glamping masing-masing. Setiap glamping di sini juga disediain area parkir ya, jadi kalian nggak usah khawatir parkirnya itu jauh dari glamping kalian. Nah, ini kita udah mulai masuk ke glamping kita. Ini posisinya belakang front office banget, jadi kita parkirnya di front office. Ini dia view dari glamping kita. Bagus banget ya. Jadi ini tuh tipe family tent 3. Nah, kalau kalian mau nginep di sini, kalian harus booking dari jauh-jauh hari karena ini tuh sering banget full dan kita tuh cuma kebagian di sini karena hanya ini yang available. Oke, kita mulai masuk. Jadi di sini kita disediain sandal. Nah, untuk harga family tent tuh kapasitasnya 4 orang. Tapi sebenarnya di sini tuh bisa nampung untuk 10 orang dengan tambahan extra bed. Per bednya tuh 200.000, itu tuh udah free breakfast. Nah, untuk complimentary ini tuh kita udah dapet air mineral, kopi, teh, gula, lalu kita udah disediain juga teko listrik. Ini itu area living room, jadi ini tuh tempat untuk kumpul-kumpul. Lanjut kita masuk ke kamar 1. Ini ada 1 king bed, lalu juga ada kaca. Ruangannya di sini cukup luas ya, jadi kalau misalkan kalian mau tambah extra bed, ini cukup banget. Lanjut kita masuk ke kamar mandi. Ini tuh konsepnya unik banget dari bambu-bambu gitu. Nah, di sini tuh udaranya dingin banget, tapi kalian jangan khawatir karena ada water heater dan berfungsi dengan baik. Untuk amenitiesnya ini tuh juga lengkap banget ya, ada shampoo, sabun, terus juga ada sikat gigi, lalu ada tisu. Ini juga ada tempat buat gantung baju atau handuk. Lanjut kita ke kamar 2, kurang lebih kelengkapannya tuh sama, tapi di sini kita ada tambah extra bed, jadi penampakannya seperti itu. Maaf ya kalau misalkan berantakan, maklum ciwi-ciwi. Nah, untuk kamar mandinya juga kurang lebih sama di kamar yang satunya. Konsepnya juga sama. Water heaternya juga di sini berfungsi dengan baik juga. Jadi setiap kamar mandi tuh disediain water heater juga. Ini area balkonnya, jadi kalian bisa duduk-duduk sambil liatin pemandangan. Nah, di bawah situ ada glamping, itu tipe lakeside dan kapasitasnya hanya untuk 2 orang. Di sini udah mulai hujan, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Ditambah lagi ini sore hari, jadi tuh kabutnya udah mulai turun dan ini tuh dingin banget. Jadi kalau misalnya kalian mau kesini, pastiin kalian bawa jaket. Nah, ini suasana malam hari, jadi emang bener-bener gelap banget di sini dan suhunya tuh dingin banget. Tapi nggak usah khawatir karena kita bisa request penghangat ruangan ke front office.
Nah, sekarang kita masak-masak karena di sini tuh nggak bisa pesan GoFood ya. Jadi kalian bisa bawa bahan-bahan makanan aja untuk masak-masak. Nah, di dekat area glamping itu tuh ada warung-warung gitu. Di sini tuh jual mie rebus, jagung bakar, atau kopi, teh. Jadi kalian kalau misalkan pengen, kalian bisa pesan aja di sini. Dan ini view pagi hari. Bagus banget ya, jadi kalian bangun tidur tuh bener-bener langsung disuguhin pemandangan yang bagus banget. Lihat danau, gunung, pohon-pohon, jadi tuh mata bener-bener langsung seger banget. Nah, sekarang kita lanjut mau breakfast, ini ke Pinisi Resto. Jadi karena posisinya itu dekat sama glamping, kita jalan kaki aja gitu. Sekarang kita udah sampai, tapi kita harus ngelewatin jembatan ini dulu. Nah, ini tuh bagus banget buat foto-foto karena pemandangannya tuh bener-bener bagus. Jadi kalian yang mau datang ke Pinisi Resto tanpa nginep itu juga bisa ya, karena ini tuh dibuka untuk umum. Kita mulai masuk ke area restonya. Nah, kita sekarang antri dulu, jadi akan ada staff yang ngedata nih kita dari glamping mana, terus berapa packs gitu. Jadi kita nggak sempat ngevideoin makanannya karena itu kondisinya rame banget. Tapi untuk makanannya di sini tuh kurang bervariasi ya, cuma rasanya lumayan enak. Ditambah view dari Pinisi Resto ini tuh benar-benar bagus banget dari semua sisi. Pokoknya keren banget. Lanjut, setelah sarapan kita mau naik perahu. Jadi untuk perahunya di sini berbayar ya. Nah, untuk harganya itu kita nggak tahu berapa karena kita nyarter, jadi itu kurang lebih 300.000. Nah, ini tuh ngelilingin Danau Situpatenggang. Kurang lebih kita muterin Danau Situpatenggang ini tuh 30 menit ya, tapi dijamin gak akan bosen karena pemandangannya tuh bener-bener oke banget. Dan karena ini masih pagi, jadi masih dingin banget, sejuk gitu, angin-angin sepoi-sepoi, kayak bener-bener syahdu banget. Oh iya, di sini tuh juga sebenarnya banyak banget aktivitas outdoor, tapi karena kita nggak sempet jalan-jalan dan lebih banyak ngabisin waktu di glamping, jadi kita nggak nyobain dan jadinya nggak ada videonya. Tapi kalau misalkan kalian kesini, dijamin kalian nggak akan mati gaya karena banyak banget hal-hal yang kalian bisa lakuin di sini. Jadi bener-bener tempat ini rekomen banget. Nah, sekarang kita udah selesai. Nah, ini turunnya harus hati-hati karena lumayan goyang perahunya. Selesai naik perahu, kita mau lanjut petik stroberi. Nah, untuk stroberi ini tuh harganya 50.000 per kilo. Tapi kalau misalkan kalian nginep di glamping itu kalian dapat potongan jadi cuma 30.000 per kilo. Sekian review dari kita. Mohon maaf ya kalau misalkan ada kurang-kurang. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Ditunggu video-video selanjutnya dari Jajolon. See you.